Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Saudara-saudari, tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan ini terkadang membuat kita menjadi down karena persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kita. Namun, di sisi lain juga membuat kita bersukacita karena hal-hal indah yang kita alami setiap harinya. Hal-hal indah yang kita miliki di setiap waktunya. Kehidupan yang tak menentu ini tentunya terkadang membuat kita menjadi pribadi yang hambar atau kita merasa kering secara rohani. Kita merasa bahwa kita tidak merasakan apa-apa. Kita merasa bahwa Tuhan itu jauh dari kita. Hal ini yang terkadang kita alami, bukan? Tetapi kalau kita mengalami masa-masa kekeringan rohani tersebut, adakah kita lantas cepat-cepat untuk berbalik kepada Allah dan kita merasakan kehausan akan Dia dan juga kehausan akan firman-Nya? Oleh karena itu, kiranya pujian ini mengingatkan kepada kita untuk memiliki kehausan, untuk mengenal lebih dalam akan pribadi yang satu ini, yaitu Allah kita. Dan juga, adakah kita memiliki kerinduan yang mendalam untuk kita belajar akan firman Tuhan, untuk kita datang kepada Tuhan setiap waktunya. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan lagu Jiwaku Haus Akan Kasih-Mu. Dan ku mau datang mendekatmu, hatiku rindu akan firman-Mu, dan ku mau mendengarkan-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan pikiranku, penuhi aku dengan roh-Mu. Bawaku lebih dekat padamu, biar ku tahu Kau ada di sisiku. Jamahlah aku lebih dalam lagi, biar ku tetap di dalam-Mu. Hatiku rindu akan firman-Mu, dan ku mau mendengarkan-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan pikiranku, penuhi aku dengan roh-Mu. Bawaku lebih dekat padamu, biar ku tahu Kau ada di sisiku. Jamahlah aku lebih dalam lagi, biar ku tetap di dalam-Mu. Saudara-saudari sekalian, kita berdoa sebelum kita memulai persekutuan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur
karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena Tuhan selalu ada buat kami. Kami bersyukur Tuhan jika pada saat ini Engkau berikan kami kesempatan untuk kami datang kepadamu, untuk kami boleh memiliki satu kerinduan untuk sama-sama memuji memuliakan Engkau dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah kerinduan ini kami boleh rasakan secara pribadi bersama dengan Tuhan. Biarlah kami juga mengalami semuanya ini secara pribadi bersama dengan Tuhan, dan kami benar-benar merasakan Tuhan di dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, terkadang memang tidak ada pribadi yang mengenal kita lebih dalam. Ketika kita mengalami suatu permasalahan, kita mengalami sesuatu hal dalam hidup ini, terkadang manusia melihat akan masa lalu kita. Manusia melihat akan kelemahan kita. Dan terkadang kita tidak bisa merasa nyaman ketika kita berbicara, sharing kepada seseorang. Tetapi ingatlah bahwa ada satu pribadi yang begitu mengenal kita. Dan biarlah sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, biarlah kita juga melihat betapa kita merindukan akan firman Tuhan ini. Dan kita menyanyikan lagu pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan.
begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saudara-saudari sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali saya mengajak kita semua tundukkan kepala dan kita meminta penyertaan akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk segala pujian yang boleh kami nyanyikan barusan, untuk segala pujian yang boleh kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk kami sama-sama belajar akan firman Tuhan, untuk kami sama-sama mengerti akan firman Tuhan, akan suara Tuhan di dalam hidup kami, akan rencana dan kehendak Tuhan bagi kami semua. Tuhan, puaskan kami dengan firman-Mu Tuhan, beri kami makanan akan firman Tuhan, sehingga kami, anak-anak-Mu yang saat ini sedang merindukan akan Engkau, kami boleh merasakan akan firman ini dengan baik Tuhan. Tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, sehingga kiranya Engkau yang pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini sesuai dengan apa yang Tuhan ingin hamba sampaikan. Penuhi kami pribadi lepas pribadi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Bertahtalah di dalam hati kami. Kami siap mendengar akan firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baiklah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Mazmur 73 ayat 23 sampai 28. Mazmur 73 ayat 23 sampai 28. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi aku tetap di dekat-Mu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu, Engkau menuntun aku. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan juga melakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari, setiap kita pasti pernah merasakan yang namanya haus, bukan? Kita kekurangan cairan dalam tubuh dan rasanya ingin sekali untuk memenuhi akan kebutuhan cairan itu, sehingga tubuh kita tidak lagi merasa kering.
Rasa haus yang sering terasa tidak enak ini dan membuat tubuh menjadi lemah tak berdaya. Membuat kita membutuhkan sesuatu untuk memuaskan rasa haus tersebut. Apalagi jika kita lihat ya, pada beberapa waktu ini cuaca di Magelang secara khususnya itu sangat panas, bukan? Pasti kita merasakan bahwa tubuh ini lebih sering merasa haus. Bukan hanya di Magelang, bahkan di beberapa kota di Indonesia, bahkan mungkin di seluruh Indonesia ini cuaca begitu ekstrim. Bahkan mungkin di belahan dunia yang lain, belahan negara yang lain. Cuaca begitu ekstrim sehingga membutuhkan air yang lebih banyak untuk memenuhi akan kebutuhan cairan dalam tubuh kita. Para pakar kesehatan menganjurkan kita untuk minum sedikitnya 2 liter air setiap hari untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh kita. Selain dapat mengurangi resiko serangan jantung, air juga menjadikan kulit sangat berkilau dan membantu mengurangi berat badan. Nah, saudara-saudari sekalian, bahkan saat berolahraga sekalipun, dalam suhu yang panas dan kering, kita perlu minum air yang lebih banyak lagi agar kita tidak mengalami yang namanya dehidrasi dan menimbulkan penyakit dalam tubuh kita. Rasa haus ini harus kita penuhi untuk kita obati juga. Nah, saudara-saudari sekalian, bukan hanya rasa haus secara fisik, secara duniawi yang seharusnya kita obatin, tetapi juga kita perlu mengobati rasa haus akan firman Tuhan, akan kerohanian kita, akan spiritual kita. Nah, rasa haus ini juga yang dialami oleh Asaf di dalam Mazmur 73 ini. Asaf yang pada awalnya jika kita melihat pada ayat-ayat sebelumnya, dia merasa iri hati. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang fasik, kehidupan mereka. Itulah yang Asaf rasakan. Asaf iri hati. Asaf merasa bahwa dia kecewa akan kehidupannya. Akan apa yang dia alami. Nah, saudara-saudari sekalian, Asaf yang saat itu sedang merasa iri hati terhadap apa yang dialami oleh orang-orang fasik tersebut, kemudian memiliki pemikiran yang berubah kala dirinya mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Ketika dirinya melihat bagaimana kehidupan orang fasik itu. Asaf iri hati. Juga kita melihat ketika orang-orang fasik itu justru hidupnya diberkati. Ketika orang fasik itu kita melihat bahwa orang-orang fasik itu justru hidupnya lebih baik daripada kita, kelihatannya. Ini terkadang juga mungkin merasa bahwa wah enak ya menjadi orang fasik dibandingkan kita menjadi orang Kristen. Iri hati inilah yang dialami oleh Asaf. Dan bahkan mungkin iri hati ini juga yang ada di dalam diri kita saat ini. Terhadap orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Tetapi mereka hidup lebih diberkati daripada kita. Mereka hidup lebih baik daripada kita. Kita mungkin bahkan berkata sama seperti Asaf di dalam ayatnya yang ketiga. Yang dikatakan bahwa sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Cemburu melihat kemujuran orang fasik inilah yang membuat Asaf dan mungkin kita sebagai orang Kristen menjadi orang yang sulit
untuk melihat akan berkat Tuhan. Kita sulit melihat akan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Rasa cemburu itu juga membuat kita menjadi pribadi yang sulit untuk merindukan Tuhan di dalam hidup kita secara pribadi. Kita sulit merindukan Tuhan setiap waktu. Tuhan, aku ingin datang kepada Engkau. Tuhan, aku ingin hidup di dalam Engkau. Tuhan, aku merindukan akan firman-Mu. Kita mungkin merasa sulit karena keadaan dan kenyataan yang terjadi ini. Saudara-saudari, ini bukan hanya sebuah cerita, tapi ini memang terkadang kita melihat sebuah realita. Bagaimana orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, terkadang justru membuat kita menjadi iri, karena mereka hidup lebih baik dari kita. Kita merasa bahwa Tuhan, aku sudah mengikut Engkau, tetapi kenapa hidupku hanya begini-begini saja? Hidupku tidak merasa bahwa aku ini memiliki sesuatu hal yang lebih. Secara harta, secara fisik, secara spiritual, aku merasa bahwa aku biasa-biasa saja. Aku merasa bahwa mungkin aku tidak merasakan Tuhan secara pribadi. Bagaimana dengan orang fasik di luar sana? Tuhan sepertinya memberkati mereka begitu luar biasa. Tuhan memberkati mereka sepertinya begitu berlimpah dibandingkan kita. Tuhan, ini tidak adil, Tuhan. Bagaimana aku bisa merindukan Engkau jika aku melihat hal ini? Saudara-saudari, bukan hanya persoalan cemburu semata, kemudian berhenti di situ. Jika kita melihat selanjutnya, Asaf pun mengatakan sesuatu hal yang jika kita lihat secara sekilas, maka itu bentuk dari kekecewaan dari dirinya kepada Tuhan. Di dalam ayat 13, ia mengatakan bahwa sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Betapa kecewa dan mirisnya apa yang Asaf lihat antara kehidupan orang yang taat kepada Tuhan dibandingkan dengan orang-orang fasik saat itu. Ia membandingkan dirinya yang di dalam ayatnya yang ke-14 bahwa ia kena tulah sepanjang hari dan bahkan kena hukuman setiap pagi. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Sedangkan orang-orang fasik di luar sana justru hidupnya baik-baik saja. Bahkan bisa dikatakan berlimpah. Melihat hal ini tidak salah dong jika Asaf merasa sedih. Tidak salah dong jika kita juga merasakan apa yang Asaf rasakan. Merasa sedih, merasa kecewa, merasa iri hati, marah mungkin. Dan merasa bahwa lebih baik aku meninggalkan Tuhan saja dan hidup seperti orang fasik di luar sana. Karena orang fasik jauh lebih makmur hidupnya. Saudara-saudari, tetapi apa yang dirasakan oleh Asaf tersebut tidaklah berlangsung lama. Bahkan dirinya tidak lantas hidup seperti orang fasik, seperti yang ia katakan bahwa orang fasik hidupnya jauh lebih baik. Asaf hanya ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana hal itu terjadi. Kala itu mungkin Asaf berkata, Tuhan, ini bagaimana Tuhan? Engkau tidak adil Tuhan. Kenapa orang fasik yang hidupnya jauh dari Engkau justru berkati mereka? Kenapa mereka hidupnya justru lebih baik daripada aku? Kenapa aku harus hidup kena tulah setiap hari? Kenapa aku harus hidup menderita seperti ini Tuhan? Kenapa? Kenapa? Mungkin saat itu perasaan Asaf mengalami seperti itu Tuhan. Saudara-saudari, kemudian Allah pun memberitahukan kepadanya
bagaimana sebenarnya yang terjadi kepada orang-orang fasik tersebut. Dan apa yang sebenarnya Allah akan perbuat kepada mereka. Di dalam ayatnya yang ke-18 dikatakan. Sebelumnya kita membaca ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Ini menandakan bahwa Asaf begitu merasa bahwa dirinya itu kecewa, dirinya iri hati. Sampai akhirnya dia masuk ke dalam tempat kekudusan itu. Tempat kudus Allah. Dan apa yang terjadi? Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka dan kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Saudara-saudari, inilah jawaban dari Allah bahwa Allah sebenarnya tidak diam begitu saja. Allah justru akan menghancurkan mereka, orang-orang fasik, orang-orang yang jauh daripada Tuhan itu. Mungkin secara dunia mereka terlihat bahwa hidup mereka itu baik-baik saja. Mereka berlimpah secara harta. Mereka hidupnya nyaman-nyaman aja setiap hari seperti orang tidak memiliki beban pikiran. Mereka tenang-tenang saja. Tetapi dikatakan, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Orang fasik memang tampaknya kehidupannya itu baik-baik saja. Tapi sebenarnya ada kehancuran dan penghukuman yang akan mereka alami di depan nanti. Nah saudara-saudara, bagaimana dengan diri kita saat ini? Sebagai orang Kristen. Ketika kita taat dan hidup setia di dalam Tuhan Yesus, apa yang sebenarnya kita cari? Apakah hanya berkat-berkatnya saja? Atau kita mencari pribadi itu sendiri? Dan sampai kita mengalami kerinduan, kehausan akan Dia secara pribadi. Sampai kita terus mencari Tuhan, 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 dan Tuhan saja. Sampai kita mengatakan, Tuhan, aku haus, aku rindu Engkau setiap waktunya dalam hidupku. Tuhan, aku rindu mendengarkan firman-Mu. Tuhan, aku rindu mendengarkan suara-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Apakah kita mengalami hal itu? Saudara-saudari, apa yang dialami oleh Asaf tadi telah mengajarkan dan menyadarkan dia untuk tetap hidup setia di dalam Allah. Meski tak jarang kita pun tidak pernah mengerti apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi pencarian akan Allah dalam hidup kita itu sangatlah penting. Di dalam ayatnya yang ke-20 dikatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Inilah ungkapan kerinduan, kehausan yang dimiliki oleh Asaf. Kala dirinya mulai mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Asaf mengatakan bahwa tidak ada lagi seorang atau suatu pribadi yang bisa menggantikan Tuhan, baik di bumi ataupun di surga. Pengakuan bahwa bumi tidak memiliki apapun yang diinginkan oleh Asaf selain Tuhan menunjukkan bahwa Asaf telah menemukan obat atau penawar rasa iri hati yang sudah ia alami sebelumnya. Di dalam ayat yang ketiga. Sekarang ia telah memiliki Tuhan yang berarti telah memiliki segalanya. Bahkan saudara-saudari, dalam sebagian besar Mazmur dan Perjanjian Lama kita melihat suatu harapan bahwa orang benar akan diberkati dan orang jahat akan dihakimi atau dihukum. Kadang-kadang berkat ini juga dinyatakan di dalam istilah materi. Bahkan berkat ini
Kalau kita sadari dan kita lihat, bukan hanya sekedar berbicara tentang materi, kesehatan kita pun itu menjadi berkat dari Tuhan. Oksigen yang masih gratis, yang bisa kita hirup sepuas kita, itu juga berkat dari Tuhan, bukan? Setiap orang yang sekitar kita ada, itu berkat dari Tuhan. Setiap suara yang kita miliki, setiap perasaan yang kita miliki, bukankah itu berkat dari Tuhan? Sukacita yang kita alami, bukankah itu berkat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan? Saudara-saudari, Mazmur 73 ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan secara pribadi adalah berkat dari iman, dan hubungan dengan Dia adalah nilai utamanya. Mazmur 73 yang sangat luar biasa dibandingkan dengan Mazmur-Mazmur lainnya, karena Mazmur 73 ini penyelesaian telah dimenangkan. Namun hal ini tidak berisi tentang pembebasan dari keadaan yang menyusahkan, melainkan adanya pemahaman baru tentang rancangan akhir Allah. Saudara-saudari, adakah dari kita saat ini yang juga berkata bahwa Tuhan, tidak ada pribadi lain selain Engkau yang kuingini di bumi ini maupun di surga. Tuhan, aku haus akan Engkau. Saudara-saudari, di dalam pelayanan saya ketika saya ada di Lampung kala itu, saya teringat bagaimana ketika kami yang seharusnya ada ibadah di pos PI di daerah Bakery sana di Lampung. Ibadah kami mulai sebenarnya jam 8. Tetapi kala itu kami berangkat seperti biasa jam 5 pagi karena perjalanan yang lumayan jauh dan jalan yang tidak rata karena berbatu, dan juga kami harus menjemput jemaat untuk kita sama-sama pergi ke gereja. Nah, saudara-saudari, ada hal yang menarik di satu kesempatan ketika saya pelayanan di pos PI ini. Kita yang seharusnya jam 8 itu sudah memulai ibadah, dan biasanya kami jam 7, kami setengah 8 itu sudah sampai di sana. Kami membuka gereja yang dimana gereja itu adalah gereja untuk Kristen di pagi hari dan sore dipakai oleh orang Katolik. Kami pagi-pagi datang tidak langsung beribadah. Kami biasanya akan membersihkan gereja itu dulu. Kami akan mempersiapkan ibadah itu dulu. Kemudian kami baru ibadah. Kala itu kami di dalam perjalanan yang tidak kami sangka bahwa adanya terjadi kemacetan membuat kami terlambat setengah jam. Kami sampai di sana setengah 9. Kami menjemput jemaat. Dan juga ketika kami sampai di gereja, kami sudah setengah 9 lebih. Tapi hal yang menarik saudara-saudari, jemaat yang datang di gereja itu dengan setia mereka menunggu kami. Dengan setia mereka tetap duduk di depan gereja itu menunggu kami yang terlambat begitu lama. Belum kami masih masuk, kami membersihkan gereja itu dulu. Kami mempersiapkan segala sesuatunya untuk kami kemudian ibadah. Tidak banyak jumlah jemaat di sana. Mungkin sekitar 11-12. Dan anak yang ikut sekolah minggu hanya 2. Ini seorang koko dan seorang adik, hanya mereka berdua. Tetapi ketika itu saya membawakan firman di sana. Saya melihat betapa mereka itu sangat merindukan akan firman Tuhan. Mereka merindukan secara pribadi bersekutu bersama dengan Tuhan. Kalau kita lihat bahwa ibadah di sana itu sangat sederhana, tetapi saya melihat begitu mereka merindukannya. Nah, saudara-saudari, kisah pengalaman ini membuat saya merasa bahwa, oh Tuhan,
bukan jumlah jemaat yang banyak yang terkadang rindu akan Engkau. Terkadang justru mereka yang hanya sedikit jemaat dengan suatu keterbatasan tempat ibadah, mereka sangat merindukan Engkau, Tuhan. Saya bisa merasakannya itu ketika selama ibadah itu. Saya melihat betapa mereka memperhatikan pengkhotbah yang membawakan firman Tuhan. Bagaimana mereka datang dengan bersungguh-sungguh hati, bernyanyi dengan suara seadanya, alat musik seadanya. Mereka datang dengan satu kerinduan, dengan setia mereka datang. Saudara-saudari, saat ini yang menjadi pertanyaan kita, adakah kerinduan kita kepada Tuhan itu? Adakah kerinduan kita untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan secara pribadi? Ataukah kerinduan itu semakin memudar dan kita tidak merasakan Tuhan nyata dalam hidup kita? Kita hanya melakukan rutinitas bergereja. Saudara-saudari, Asaf mengatakan sekali lagi, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara-saudari, ketika kita hidup di dekat Tuhan, ketika kita hidup memiliki relasi yang dekat pada Tuhan, bukankah Dia tempat perlindungan kita? Bukankah di dalam Tuhan selalu menceritakan dan memberitahukan kepada kita apa rencana dan kehendaknya dalam hidup kita, sehingga kita boleh mengerti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengerti Tuhan mana yang baik, Tuhan mana yang tidak, mana yang harus kulakukan dan mana yang tidak harus kulakukan, Tuhan. Bukankah hanya Tuhan jawaban yang paling sempurna dari segala sesuatunya ini? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Engkau mengajarkan kami untuk kami boleh terus memiliki kerinduan di dalam Engkau, untuk kami boleh terus memiliki kehausan akan firman-Mu, Tuhan, di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan Natal untuk seluruh gereja di dunia ini, Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin sertai setiap panitia yang ada, Tuhan, sehingga kiranya segala persiapan Natal ini boleh berjalan dengan baik. Dan juga Tuhan terkhusus untuk gereja GKI Diponegoro juga, Tuhan, kiranya kami para panitia juga boleh mempersiapkan diri kami di dalam persiapan Natal ini, Tuhan, sehingga kiranya apapun yang kami persiapkan itu tidak hanya sekedar pesta, tetapi kami boleh mengemasnya untuk setiap orang yang datang boleh mengerti akan makna Natal yang sebenarnya, Tuhan. Tolong juga Tuhan untuk perang di Palestina, kiranya Tuhan juga yang akan turun untuk turut campur tangan di dalamnya, sehingga kiranya setiap anak-anak-Mu yang ada di sana boleh mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Dan juga kami merindukan akan kedamaian, Tuhan, di dalam negara ini, Palestina, Israel juga, Tuhan. Kiranya kedamaian ini boleh terjadi sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan ajar kami juga, Tuhan, untuk kami boleh mengendalikan emosi kami ketika kami melihat akan peperangan ini, Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.